Diogenes, sang filsuf gelandangan. Bayangkan seseorang yang hidup di jalanan, tidur di gentong tanah liat, makan seadanya, tidak peduli dengan status, harta, atau pujian manusia. Dialah Diogenes dari Sinope, seorang filsuf Yunani kuno yang hidup sekitar abad ke-4 SM. Berbeda dengan Plato atau Aristoteles yang mengajar di Akademi Megah, Diogenes memilih menjadikan jalanan sebagai sekolah filsafatnya. Ia tidak menulis buku, tidak meninggalkan teori rumit. Tapi ia meninggalkan contoh hidup yang radikal, provokatif, bahkan kadang dianggap gila. Bagian 1, hidup dengan kesederhanaan. Diogenes percaya bahwa manusia modern terlalu terikat pada harta, kekuasaan, dan kenyamanan. Padahal, semakin banyak kita mengejar itu semua, semakin terikatlah kita. Maka ia memilih hidup seminimal mungkin. Konon, ia hanya memiliki 1 mangkuk untuk makan dan minum. Tapi suatu hari ia melihat seorang anak kecil minum air dengan tangannya. Diogenes pun membuang mangkuknya sambil berkata, "Anak ini lebih bijak dariku. Ia bisa hidup tanpa mangkuk." Baginya, semakin sedikit yang kita punya, semakin bebas kita dari belenggu. Bagian 2, kritik terhadap masyarakat. Diogenes sering mengkritik kemunafikan masyarakat. Ia menertawakan orang-orang yang sibuk mengejar status sosial, kehormatan, dan kemewahan. Ia berjalan di pasar siang bolong sambil membawa lentera. Ketika ditanya, "Apa yang kau cari, Diogenes?" Ia menjawab, "Aku mencari manusia sejati, tapi sulit menemukannya di sini." Dengan cara itu, ia ingin menunjukkan bahwa banyak orang hanya hidup mengikuti topeng dan kepura-puraan, bukan dengan kejujuran dan kebebasan. Bagian 3, pertemuan dengan Alexander Agung. Salah satu kisah paling terkenal adalah pertemuannya dengan Alexander Agung, penguasa muda yang menaklukkan dunia. Alexander mendengar tentang filsuf miskin ini, lalu datang menemuinya. Diogenes saat itu sedang berbaring berjemur. Alexander bertanya, "Aku adalah raja dunia. Apa yang bisa kulakukan untukmu?" Diogenes menjawab santai, "Minggirlah sedikit, kau menghalangi matahariku." Jawaban itu membuat Alexander kagum. Katanya, "Jika aku bukan Alexander, aku ingin jadi Diogenes." Kisah ini menunjukkan bahwa kebebasan batin lebih besar daripada kekuasaan duniawi. Bagian 4, filsafat hidup ala Diogenes. Apa sebenarnya ajaran Diogenes? Kesederhanaan radikal, hidup hanya dengan yang benar-benar perlu. Kebebasan batin, tidak bergantung pada harta, pujian, atau kekuasaan. Kejujuran, berani menertawakan kepalsuan masyarakat. Hidup selaras dengan alam, menurutnya, manusia seharusnya hidup seperti makhluk lain, sederhana dan apa adanya. Bagi Diogenes, kebahagiaan sejati bukanlah ketika kita memiliki segalanya, melainkan ketika kita tidak lagi diperbudak oleh keinginan. Bagian 5, warisan Diogenes. Meski hidupnya dianggap aneh, gagasan Diogenes menginspirasi banyak filsuf setelahnya, termasuk para Stoa seperti Epictetus dan Marcus Aurelius. Bahkan hingga hari ini, ia sering dipandang sebagai simbol kebebasan sejati, berani hidup sesuai prinsip, meski ditertawakan dunia. Penutup, Diogenes mengajarkan kita bahwa mungkin kita tidak perlu memiliki segalanya untuk bisa bahagia. Terkadang, justru dengan melepas, kita menemukan kebebasan. Hidupnya adalah kritik bagi kita semua, yang seringkali sibuk mengejar hal-hal luar, tapi lupa mencari kedamaian dalam diri. Mungkin sesekali, kita juga perlu bertanya seperti Diogenes, apakah aku sudah hidup sebagai manusia sejati, atau sekadar mengikuti topeng dunia?